Foodies, ketemu lagi nih bareng saya, Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kali ini, saya akan membahas mengenai Innovate or Die. Statistik membuktikan bahwa banyak sekali bisnis kuliner yang tidak bertahan lama dan harus tutup dalam periode singkat. Bahkan salah satu studi menyatakan bahwa 70% bisnis kuliner harus gulung tikar hanya dalam periode 1-3 tahun. Memang penyebab kegagalan dalam bisnis kuliner bisa berbagai macam, mulai dari pengelolaan bisnis yang kurang baik, produknya sendiri yang memang belum terbukti dapat diterima pasar, dan banyak hal-hal lainnya. Salah satu kunci sukses dan bertahan di dalam bisnis kuliner adalah kemampuan berinovasi secara konsisten, sehingga produk yang kita tawarkan tetap relevan dengan selera konsumen dan perubahan pasar. Mungkin sebagian dari kita beranggapan nih bahwa kemampuan berinovasi ini sangat tergantung dari ide dan bakat dari pemilik bisnisnya. Bisa jadi ini ada benarnya juga, tapi nggak sepenuhnya benar. Kemampuan berinovasi sebetulnya sangat terkait erat dengan kemampuan dan kepekaan membaca kebutuhannya konsumen, juga perubahan tren yang terjadi. Dan hal ini sebetulnya bisa dilatih, dibangun, dan dibiasakan sehingga menjadi budaya. Inovasi ini nggak hanya berkaitan dengan rasa dari produk kuliner yang ditawarkan. Sudah tentu rasa dan kualitas produk kuliner sangat penting ya, sebagai modal awal untuk memenangkan hati konsumen. Tapi konsep inovasi lebih luas dari itu. Harga yang kita tentukan, kemasan yang kita gunakan, channel penjualan yang kita manfaatkan, serta promosi yang kita jalankan adalah juga bagian dari inovasi. Yang mana semua itu bermuara pada bagaimana kebutuhan konsumen dapat kita penuhi dengan lebih baik lagi. Untuk membangun ritme serta budaya inovasi dalam bisnis kuliner yang kita jalankan, ada 5 fase yang dapat membantu kita untuk berpikir dan berproses secara terstruktur. Jadi bukan hanya ide yang acak-acakan muncul begitu saja. Yang pertama adalah fase ideation atau what should we do. Di fase ini kita ngumpulin, ya, mendiskusikan dan mencatat semua ide yang muncul. Jangan terlalu dipikirkan secara detail dalam fase ini. Semua ide yang muncul untuk memenuhi selera konsumen, benchmarking dengan produk yang sudah ada, atau ide liar out of the box yang sekiranya bisa membuat market baru dalam bisnis kuliner. Dicatat aja semua terlebih dahulu. Ide-ide yang sekiranya akan membantu pertumbuhan bisnis kuliner kita layak untuk dipertimbangkan, baik ide original yang belum ada di pasar atau hasil observasi atas produk yang sudah ada. Dengan prinsip buat yang lebih baik atau make it better. Dalam arti bisa jadi dengan rasa yang lebih baik, kemasan yang lebih menarik, ataupun harga yang lebih terjangkau. Yang penting dengan tetap menjaga etika bisnis dan menghormati hak atas kekayaan intelektual produk lain. Yang kedua, fase feasibility atau can we do it? Di fase ini baru kita lakukan filter awal. Semua list ide yang tadi udah kita catat ya dalam fase ideation tadi, direview dan dianalisa satu persatu. Apakah kita memiliki kemampuan untuk mengeksekusi ide-ide tersebut? Misalnya, bahan baku apa saja yang kita butuhkan? Dari mana kita mendapatkannya? Ya, seberapa reliable supply-nya? Bagaimana proses produksinya? Dan apakah kita memiliki sumber daya yang dibutuhkan seperti alat produksi baru yang dibutuhkan sampai kepada sumber daya produksi yang harus dimiliki, seperti karyawan misalnya. Seandainya inovasi yang akan dilakukan membutuhkan biaya atau investasi baru, kita harus menganalisa juga nih, apakah estimasi penjualan atas inovasi tersebut akan memberikan return yang bagus kalau dibandingin dengan biaya yang harus kita keluarkan. Dan juga apakah inovasi yang kita lakukan akan membawa akibat terhadap produk kita sendiri yang sudah ada atau akan menjadi produk cannibalization. Yang ketiga, fase capability. Let's make it possible. Setelah kita melakukan analisa feasibility bahwa innovation project-nya layak untuk kita teruskan dan memberikan potensi yang baik untuk bisnis, baik dalam hal pertumbuhan pendapatan atau penambahan profit, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kemampuan dan fasilitas pendukung untuk mewujudkan inovasi tersebut. Pengadaan bahan baku, alat-alat yang dibutuhkan, menyiapkan proses produksi, serta koordinasi dan training untuk karyawan yang terlibat perlu dilakukan dengan sangat terstruktur. Kalau inovasi yang dilakukan melibatkan pihak lain seperti supplier atau pihak lainnya, nah, maka harus dipastiin juga nih, informasi yang relevan sudah disampaikan dengan baik. Sehingga nanti eksekusi pada saat launching akan lebih lancar. Yang keempat, fase launching atau let's do it. Inilah moment of truth dari sebuah proses inovasi.
Dalam fase ini, aktivitas marketing seperti promosi dan perkenalan atas produk inovasi, sampling atau review produk kuliner kita oleh influencer atau food reviewer akan sangat penting untuk mendapatkan awareness yang baik, sehingga konsumen mau datang untuk mencobanya. Komunikasikan dengan jelas keunggulan produk inovasi kita. Pastiin ya, produknya tersedia di outlet restoran kita. Dan juga pastiin kualitasnya terjaga dengan baik. Sehingga akan terjadi repeat buying dari konsumen. Dalam tahap ini, kumpulkan juga feedback awal dari konsumen. Sehingga kita bisa memperbaiki dengan cepat demi kepuasannya konsumen. Yang kelima, fase post-launch evaluation. Was is a success? What can we learn? Setelah produk inovasi kita launch, ya, meluncur ya, lakukan review periodik atas kinerja penjualan produk tersebut, termasuk responnya konsumen. Periodenya bisa setelah 3, 6, atau 12 bulan, tergantung ritme yang kita tentukan sendiri. Yang paling penting kita menganalisa apa hal-hal yang berjalan dengan baik dan hal-hal yang belum berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa perbaiki dan bisa diinovasi untuk selanjutnya. Review kinerja keuangannya, baik penambahan pendapatan dan juga biaya yang terjadi. Kita juga harus berani mengambil keputusan seandainya inovasi yang kita lakukan tidak memenuhi harapan. Langkah-langkah apa aja sih yang harus kita ambil untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penjualannya? Bahkan sampai kepada keputusan pahit untuk menarik produk inovasi kita kalau ternyata tidak diterima konsumen dengan baik. Nah, sahabat foodies, inovasi menjadi sangat penting dalam sebuah bisnis. Kita bisa coba praktekkan ya setiap fase agar inovasi yang kita lakukan dapat memberikan hasil yang baik dan bisnis kita bisa berkembang. Sahabat foodies, terus tungguin video terbaru kita ya. Silahkan di subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman kita di luar sana yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.